Congratulations untuk Johor Darul Takzim yang mendapatkan 3 mata perdana di AFC Champions League Elite ya di tahun 2024 ini. Pertandingan yang luar biasa dan sekali lagi ini 3 mata perdana di AFC Champions League Elite sehingga JDT sekarang berada di peringkat atas ya. Kalau nggak salah di peringkat kedua AFC Champions League Elite hanya di bawah Gwangju. Jadi secara poin Gwangju ini 6 mata, kemudian JDT disusul wakil dari Asia Tenggara yang lain yang juga menyerlah ataupun berhasil menang atas wakil dari Australia ya, walaupun away, yaitu Central Coast Marine atau kalau nggak salah dengan skor 1-2 ya, sehingga makanya Buriram ada di peringkat 3. Jadi sekarang ini bukan kaleng-kaleng ya yang di papan atas itu ada 2 wakil dari Asia Tenggara yaitu JDT dan juga Buriram. Di atas wakil dari ada Sangdong, Shanghai Shenhua ya juga yang sebelum ini juga menang di atas Pohang Steelers, di atas Kawasaki Frontale, di atas Vissel Kobe, di atas Shanghai Port, di atas Ulsan Hyundai ya. Jadi Central Coast Marine dan juga Yokohama Marinos. Jadi memang luar biasa. Ini kan dari 12 ini nanti akan diambil 8. Nah, kita coba ulas sedikit pertandingan yang baru saja kita tengok. Kebetulan aku tengok pertandingannya sampai selesai dan salah satu yang kembali mencuri perhatian tentu adalah sosok Arif Aiman. Nah, Arif Aiman sekali lagi sejak diturunkan pun ini sudah mencuri perhatian kita semua ya, karena memang JDT yang sekarang ini memang dipersiapkan untuk mengarungi AFC Champions League Elite ya dengan oleh TMJ ataupun Alistar Edward ya. Jadi makanya ketika starting 11 nampak ini hampir sama kayak pertandingan sebelumnya. Kalau yang asli tempatan yaitu hanya Arif Aiman saja ya yang ada di situ. Yang ada ke situ. Kiper Zabi Wair, kemudian 3 back ya, ada back Korea Park, kemudian Israfilov, Saint Lauri ya dari Australia, dan kemudian ada Wan Muniz, Murilo, kemudian Nakso Insa. Ini Nakso Insa juga menarik ya. Sebenarnya secara usia sudah tak muda lagi, tapi masih sangat perform dan pengalamannya memang masih sangat dibutuhkan. Ada Arif Aiman di sisi kanan, di tengah juga ada Wan Muniz ya, kemudian ada juga Ande Barena itu juga dan Obregon yang jadi starting 11 ya, dan Bekson da Silva ada di bangku simpanan. Bayangkan seorang Bekson da Silva itu berada di bangku simpanan dan macam Jordi Amat, kemudian Corbin Ong, Heberty itu juga Romelu Morales ya itu ada di bangku simpanan. Jadi memang ini skuad yang sangat-sangat dalam yang dimiliki oleh Johor Darul Takzim. Nah, Arif Aiman sekali lagi membuktikan ya beliau ini tidak hanya sebagai pemain tempatan yang diturunkan oleh jadi, tapi memang beliau ini menunjukkan quality beliau yang bahwa apa ya, menunjukkan bahwa memang level ini adalah level yang biasa sudah jadi langganannya Arif Aiman dengan ditunjukkan Arif Aiman langsung membuka jaringan ya ketika kerjasamanya yang apik dengan Wan Muniz ya, ketika Wan Muniz berhasil menarik 3 pemain dari Shanghai Shenhua. Jadi Shanghai Shenhua ini adalah tim yang sekarang kalau kita tengok di Liga China ini nomor 2 selepas Shanghai Port ya. Jadi 2 tim ini yang bersaing ketat untuk meraih juara. Jadi bukan kaleng-kaleng ini tim ini. Ya setelah meraih 3 pemain pertahanan dari Shanghai Shenhua, Arif Aiman ada kesempatan langsung diumpan ke Arif Aiman. Arif Aiman keeping sedikit ya ke sisi kiri. Player-player dari Shanghai Shenhua ini agak kekecoh lah. Terus Arif Aiman melakukan rembatan melalui kaki kirinya dan masuk yang membuka kedudukan ya menjadi 1-0. Wah, langsung SSA ini bergemuruh. Dan yang menarik juga di SSA ini cukup banyak yang tengok ya. Sangat banyak lah aku tengok, ini mungkin salah satu laga yang banyak yang menengok ya. Nanti kita tunggu karena ini performanya terus meningkat, tentu saja nanti akan terus menambah peminat ataupun penyokong JDT memadati Stadion Sultan Ibrahim. Nah 1-0, bahkan sebenarnya JDT sempat mencetak 1 jaringan lagi ketika Arif Aiman berhasil mencetak assist ya kepada, aku agak lupa siapa yang mencetak, apakah Oscar Aribas atau siapa gitu. Nah tapi memang setelah VAR itu dianulir ya gol tersebut, tapi tidak
tidak lama masa selepas itu ya, ada umpan dari sisi kiri JDT dan kemudian berhasil diselesaikan dengan sangat manis oleh Obregon yang sehingga membuat kedudukan menjadi 2-0. Nah, total di separuh awal ataupun babak pertama JDT sangat-sangat mendominasi perlawanan tadi ya. 2-0 dan kemudian memasuki babak kedua belum ada perubahan berarti, tapi memang awal-awal JDT ini agak mengurangkan sedikit ya penyerangannya, tapi akhirnya kembali mengambil tempo serangan dan sampai akhirnya ada sebuah pelanggaran yang dilakukan kepada pemain JDT. Kemudian tendangan bebas ini diambil oleh Juan Muniz dan akhirnya masuk ya, gol yang sangat spektakuler ya dari Juan Muniz sehingga kedudukan menjadi 3-0. Nah, sebenarnya ada gol lain juga ya, tapi itu juga offside yang dianulir oleh VAR ya. Jadi dan selepas itu ada pergantian, jadi Amat juga mendapatkan kesempatan main ya, terus Matt Davis juga ya. Jadi apa ya, lumayan ada rotasi ya, tapi memang secara keseluruhan yang tadi yang diturunkan memang pemain-pemain yang disiapkan untuk mengarungi AFC Champions League Elite dan sampai sekarang JDT berada di papan atas. Kalau diambil 8 tentu ini kesempatan besar JDT untuk lolos ke 16 besar nantinya yang nanti akan memungkinkan bertemu dengan klub-klub yang berada di wilayah lain ya. Yang ini kan wilayah timur, yang wilayah barat nantinya yang tentu akan bertemu dengan klub-klub dari Timur Tengah. Apakah nanti berjumpa Ronaldo atau tidak? Ya ini menarik ya untuk kita tahu karena timnya Ronaldo juga menang gitu. Nah, dan yang menarik lagi dari perlawanan ini adalah Arif Aiman yang namanya sekarang itu tersenarai sebagai jajaran atas ya, pencetak jaringan terbanyak di AFC Champions League Elite ya. Jadi yang memimpin sekarang adalah pemain ataupun player dari Gwangju FC yaitu Jasir Asani. Nah, di bawahnya itu ada Arif Aiman Hanafi, kemudian di bawahnya adalah pemain dari Sangdong Taisa yaitu Valeri Kazaivil ya, kemudian di bawahnya ada dari Al Sadd ya. Jadi secara keseluruhan ini Arif Aiman berada di papan atas sebagai pencetak jaringan. Tentu nama Arif Aiman ini sudah apa ya, jadi perbincangan ya di level Asia karena ini level tertinggi di kompetisi istilahnya Liga Champions Asianya lah. Jadi tentu nama Arif Aiman sebelum ini juga sempat digadang-gadang sebagai calon bintang ya di AFC Elite ini, dan ternyata Arif Aiman dari dua perlawanan ini menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang memang sudah konsisten ya menunjukkan kelasnya di ini. Nah, kita akan update ya. Selanjutnya JDT akan bertemu dengan siapa? Nah, JDT di tanggal 22 Oktober nanti JDT akan bertemu dengan peringkat pertama di wilayah timur yaitu Gwangju FC. Nah, dan JDT nanti akan away. Nah, ini kesempatan ya. Kalau misalnya JDT bisa mendapatkan satu mata saja dari pemimpin klasemen sementara di AFC Champions League Elite wilayah timur ini, tentu ini akan mengkekalkan JDT peluangnya untuk lolos ke 16 besar nantinya. Nah, itu menarik. Sekali lagi congratulations untuk para penyokong dari Johor Darul Ta'zim ya. Sekali lagi JDT menunjukkan kelasnya, menyumbangkan MA ranking untuk Malaysia, memberikan bangga untuk Malaysia ya, dan juga tentu ini sebagai wakil Asia Tenggara bersama Buriram menaikkan ya kelasnya, bahwa klub-klub di Asia Tenggara juga bisa bersaing dengan klub-klub tier 1 di Asia ini. Sekali lagi congratulations, tahniah untuk JDT dan para penyokongnya. Ya.